Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan kuliah di pertemuan minggu ketiga. Sebelumnya saya memohon maaf karena yang seharusnya di minggu ketiga ini kita bertemu secara sinkronus, cuman karena ada satu dan lain hal di hari Senin ini, maka terpaksa saya reschedule untuk kuliah minggu ketiga ini untuk asinkronus. Tapi harapannya walaupun kuliah asinkronus ini, tetapi esensi perkuliahan ini tetap seperti kuliah sinkronus. Adapun untuk minggu ketiga ini kita akan lebih membahas lebih detail terkait tentang pengaruh kondisi geologi Indonesia terhadap bencana geologi. Untuk rekaman perkuliahan ini akan dibagi menjadi dua part, yaitu part pertama kita akan membahas terkait tentang geologi Indonesia bagian barat, dan nanti part yang kedua kita akan bahas lebih detail bagaimana kondisi geologi di Indonesia bagian timur. Oke, kita akan coba bahas terkait tentang kondisi geologi Indonesia bagian barat. Kita mulai dari Pulau Sumatera. Jadi secara umum kalau kita bisa lihat di sini, oke, jadi Sumatera bagian barat ini kita dapatkan di sana ada zona subduksi di mana lempeng Indo-Australia ini bergerak secara konvergen terhadap lempeng Indo-Australia yang di bagian lebih ke barat daya. Ini menunjam mendekat ke Pulau Sumatera dengan kecepatan rata-rata 7 cm per tahun. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa subduksi yang dihasilkan ini bukan subduksi yang model kayak di Pulau Jawa, yaitu yang tegak lurus, tetapi memiliki sudut sehingga kadang disebutnya sebagai obduksi di Pulau Sumatera ini. Nanti konsekuensinya apa? Nanti konsekuensinya akan banyak hal yang terjadi akibat dari subduksi miring ini. Oke, kemudian selain dari zona subduksi, juga ada aktivitas sesar atau struktur, kenapakan struktur di permukaan. Itu ada di sesar Sumatera, atau mungkin teman-teman atau rekan-rekan semua mengetahuinya sebagai sesar Sumatera, di mana kurang lebih komponen seluruh segmennya tersebut ini memiliki panjang kurang lebih 1900 km. Yang ini tidak menerus, maksud saya tidak langsung satu garis, dia memanjang dari barat laut ke tenggara, tapi ini terdiri dari beberapa segmen. Dan kalau kalian lihat bahwa di segmen ini akan banyak sekali adanya sesar mendatar. Tapi jangan salah bahwa ketika kalian belajar di geologi struktur, mungkin di dalam sesar mendatar ini nanti akan ada segmen sesar-sesar yang bukan sesar mendatar. Bisa jadi ada sesar normal atau bisa jadi ada sesar naik di sana. Jadi kalau kalian melihat ada sesar besar seperti ini, jangan beranggapan bahwa dari ujung ke ujung ini semuanya adalah sesar mendatar. Kemudian selain itu juga dilalui oleh busur vulkanik aktif, sehingga banyak terdapat gunung api yang aktif di Pulau Sumatera. Kemudian kalau secara cekungan kita akan memiliki dua tipe, sebenarnya ada tiga, tapi yang tipe satu lagi yang intra-arc cuman dua lokasi, tapi memang yang dominannya ada di bagian fore-arc di depan dan bagian back-arc di belakang dari busur vulkanik ini. Oke, kemudian kalau kita bisa lihat di sini, ini ada beberapa segmen-segmen yang menjadi bagian dari segmen-segmen megatrust. Kenapa kok dibilangnya megatrust? Karena kalau kalian bayangkan, trust itu kan sesar naik, tapi sesar naik yang sangat besar di sini. Ini memanjang sepanjang bagian barat dari Sumatera. Ini terdiri dari beberapa segmen. Dan setiap segmen ini memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Sehingga kalau ditanya kok kenapa magnitudenya bisa beda-beda, salah satunya karena mekanisme segmen ini bisa berbeda-beda.
di masing-masing segmen. Dan kadang aktivitasnya juga beda-beda. Misal kalau seandainya kita lihat ada segmen di bagian Andaman di sini, kita mengetahui ada magnitudo yang besar pernah terjadi di 2004. Kemudian di 2005 juga pernah terjadi di Mentawai. Tapi kalau kalian lihat di sini, ini ada pulau namanya Pulau Siberut. Ini ada di bagian barat daya dari Kota Padang. Ini terakhir terjadi gempa tuh sekitar hampir 300 tahun dengan magnitudo 8,7. Artinya ini punya potensi terjadi perulangan karena di segmen Andaman ini terakhir terjadi gempa itu tepat 100 tahun yang lalu, sekitar di tahun 1907. Artinya apa? Ini punya peluang 300 tahun ini belum terreaktivasi lagi. Ini tantangan tersendiri yang kadang kita sebut sebagai seismic gap di sini. Oke. Ini tadi saya bilang rata-rata ya. Rata-rata pergerakan dari subduksi Indo-Australia ke lempeng Eurasia itu rata-rata 7 cm per tahun. Tapi nggak seluruhnya rata di sebenarnya. Jadi masing-masing tuh punya pergerakan yang berbeda. Seperti yang di bagian selatan dari Pulau Sumatera, ini pergerakannya jauh lebih cepat dibandingkan yang di bagian utara. Artinya apa? Artinya ketika terjadi pergerakan yang lebih cepat, ini peluang terjadinya gempa besar itu jauh lebih kecil dibandingkan yang pergerakannya lambat. Kenapa? Karena ketika pergerakannya lambat itu membuat terjadinya zona lemah itu semakin besar terrobek di sana. Kalian bayangkan ketika kalian menarik gelas dengan ada kertas di bawahnya, ketika kalian tarik pelan-pelan, itu kemungkinan bisa robek lebih cepat. Artinya bisa bocor di sana. Tapi kalau seandainya kalian tarik secara cepat, itu kadang itu nggak tumpah. Jadi memungkinkan robekannya itu akan jauh lebih besar ketika pergerakannya lambat dibandingkan pergerakannya cepat. Nah ini tadi beberapa kondisi regional di Sumatera. Ini adalah salah satu segmen yang ada di Sumatera bagian utara. Sumbakut ini nggak cuma Sumatera Utara, tetapi Aceh juga termasuk di dalam. Ini bagian Sumbaksel. Di sana ada Sumatera Selatan, ada Lampung, kemudian ada segmen Jambi juga. Nah ini tadi. Jadi kalau seandainya erat kaitannya terhadap kenapa kok di Sumatera itu lebih besar magnitudo yang dihasilkan dibandingkan yang di Pulau Jawa, itu diakibatkan karena tadi zona subduksinya lebih dangkal di Pulau Sumatera dibandingkan di Pulau Jawa. Kalau kalian lihat di sini ini Andaman, kalian akan ketemu accretion wedge di sana. Ciri accretion wedge itu akan terjadi hanya ketika subduksinya itu adalah subduksi dangkal. Semakin ke selatan, maka accretion wedge-nya akan semakin kecil. Kalian akan dapatkan di utara itu, utara Sumatera dan di Sumatera bagian selatan itu jaraknya jauh lebih besar di utara di sini. Kan makin besar di Andaman, makin mengecil ke arah selatan, ke southern Sumatera juga. Kalian tidak akan melihat banyak pulau-pulau prisma akresi seperti Nias, Siberut, kemudian Mentawai itu di selatan Sumatera. Cuman ada Enggano dan pulau-pulau kecil lainnya. Tapi kalau kalian lihat di Jawa bagian selatan, justru nggak ada sama sekali pulau di sana. Nah, itu diindikasikan bahwa di bagian ketika accretion wedge tidak muncul, berarti subduksi yang dihasilkan itu adalah subduksi dalam. Nah, ini adalah megatrust yang ada di Sumatera tadi, beberapa segmennya yang sudah saya jelaskan. Ini adalah model dari USGS dengan lebarnya kurang lebih sekitar sekian. Nah, ini bayangin, seismisitas ini terjadinya di zona megatrust. Di bagian barat Sumatera juga ada lokasi yang sama sekali tidak pernah terjadi gempa. Yang warna merah ini adalah gempa dangkal, sedangkan yang warna kuning menuju biru ini adalah gempa-gempa lebih dalam. Yang kita mengikuti bahwa di zona subduksi, kita mengetahui bahwa di zona subduksi makin ke arah menjauhi dari zona subduksi, makin semakin dalam dari si
subduksinya. Nah, ini adalah seismisitas hasil relokasi. Jadi kalau kalian lihat di sini, ya sesar mendatar yang ini. Ini ada sesar naik, kan kanannya megatrust. Tapi di sana juga ada sesar normal nih. Sesar-sesar normal juga ada di Sumatran Fault dan di bagian-bagian lain. Gitu. Kemudian kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah kondisi di Pulau Jawa dan ini adalah keterkaitannya bagaimana beberapa peneliti membuat sebuah model di mana model-modelnya itu adalah model model dari amalgamasi di sini. Ada yang berpendapat bahwa Lokulo itu bagian dari Meratus, ada juga berpendapat bahwa Lokulo ini bagian dari Bantimala. Nah, itu panjang prosesnya. Saya tidak akan jelaskan detail di sini karena itu nanti akan dibahas lebih detail di mata kuliah Geologi Indonesia, tetapi secara umum kondisi Jawa yang seperti sekarang ini beda. Bukan Jawa yang sekarang. Jadi di bagian timur dari Jawa itu bukan bagian dari Eurasia atau bagian dari Sundaland awalnya. Jadi kalau kalian lihat nanti secara geologi regional untuk di Jawa bagian timur, itu kalian akan mendapatkan adanya lapisan atau formasi yang menunjukkan adanya pengendapan di laut dalam dan di laut dangkal lebih lama dibandingkan di Jawa bagian Jawa bagian barat maupun Jawa bagian tengah. Ini ada beberapa zona megatrust di Jawa. Ini indeksnya bukan indeks magnitude, tapi ini indeks dari posisinya. Dan ini adalah panjang dari si megatrustnya. Ini kenapa panjang? Karena ini gabungan dari 6, 7, 8, 9, 10 yang nantinya ini diindikasikan akan terjadi gempa besar di Jawa di bagian selatan dengan model magnitude 9,0 dari pemodelan teman-teman ITB dari Prof. Sriwidiantoro, Pak Dr. Endra Gunawan, dan rekan-rekan. Ini adalah kondisi regional Pulau Jawa. Oke, ini adalah beberapa struktur yang ada di Pulau Jawa. Saya tidak akan jelaskan secara detail karena ini nanti akan dibahas lebih detail di kuliah lain. Cuman ini gambaran aja bagaimana adanya sesar dan lipatan yang ada di Pulau Jawa dan kedudukan serta panjangnya. Dan ini seismisitas bisa dibayangkan nih lebih calm dibandingkan yang di Sumatera. Tetapi ini yang tadi ini akan menyimpan potensi besar keterjadian gempa di masa yang akan datang. Oke, ini hasil seismisitas di Pulau Jawa. Tadi saya ceritakan bahwa tidak semua yang ada di megatrust ini adalah sesar naik, tapi ada juga yang tipikal sesar normal, dan ada juga di daerah intraslab ini ada yang jenisnya sesar mendatar. Oke, kita ke Pulau Kalimantan. Di Pulau Kalimantan bukan berarti tidak terjadi gempa karena ada beberapa struktur-struktur lokal yang menyebabkan nantinya ada beberapa kali terjadi gempa bumi, tapi tidak akan sesignifikan seperti zona subduksi karena sifat untuk keterjadian gempanya lebih karena akibat dari sesar lokal ataupun dari aktivitas di sesar Makassar yang nantinya akan saya coba bahas lebih detail juga sama di Geologi Indonesia ataupun nanti di pembahasan di subbab lain. Ini adalah slide yang ada di sana dan ini adalah seismisitas di Pulau Kalimantan. Jadi ini keterjadiannya, jadi pernah kejadian beberapa kali gempa bumi di daerah Kalimantan, bukan berarti aman, benar-benar aman, tapi memang lebih jarang dibandingkan lokasi lain seperti Sumatera dan di Jawa. Dan ini adalah gambaran yang ada di timur dari Kalimantan, ternyata menyimpan aktivitas tektonik di bagian selat Makassar ini. Oke, untuk sesi atau part 1 ini saya cukupkan. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan dituliskan di kolom komentar dari YouTube channel ini ataupun di platform lain. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan di part yang kedua.